Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita membahas satu buku, kita preview buku lagi, kita bedah buku lagi. Sebuah buku yang menjadi kurikulum wajib yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, di mana buku ini diperuntukkan untuk anak-anak kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA. Nah, ini bukunya, Anda bisa lihat di sini. Kita langsung download dari website resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan untuk daftar isinya kurang lebihnya ada di sini. Barangkali itu materi-materi pokok yang menjadi kurikulum wajib yang harus dipelajari oleh teman-teman anak usia kelas 1 SMA. Nah, di buku tersebut sebenarnya mudah difahami, kemudian bahasanya juga ringan. Ya, materi-materinya secara umum baik, bagus. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin layak untuk dikritisi, tetapi secara umum bagus, bisa mudah dimengerti. Dan juga kami apresiasi ketika di buku tersebut membahas soal bahaya zina, kemudian bagaimana zina dalam pandangan Islam, kemudian apa hukumannya, bahwa berzina di situ ada kasus dirajam, kemudian atau kalau zina muhson dirajam, kalau zina ghairu muhson didera atau dicambuk 100 kali. Ini dibahas juga dalam buku tersebut dan kita apresiasi itu karena kita tahu bahwa hukuman dera ini diterapkan di Aceh walaupun tidak sampai rajam ya, tetapi banyak kritik yang ditujukan kepada masyarakat Aceh. Dan di buku ini secara gamblang dijelaskan bahwa memang betul begitu hukum Islamnya. Bahkan di Aceh itu belum 100% menerapkan syariah Islam. Maka buku kurikulum kelas 1 SMA di situ membahas mengenai hukuman sebenarnya dalam pandangan Islam mengenai pelaku perzinahan, bahwa perzinahan ini adalah termasuk hukum pidana dalam pandangan Islam, sehingga perlu dicambuk 100 kali atau bahkan dirajam bagi zina muhson. Sudah punya istri, sudah punya pasangan kok masih berzina, maka dirajam. Ini dibahas tuntas dalam buku ini sehingga anak-anak kelas 1 SMA sudah mengerti bahaya zina dalam pandangan Islam. Ini kita apresiasi. Cuman ya itu, ada beberapa hal yang perlu dibahas, dikaji lebih lah, dikritisi ya, terkait dengan beberapa materi yang ada di buku tersebut. Kritik kami yang pertama bahwa minim sekali referensi. Jadi ketika ada cerita-cerita, kisah-kisah ataupun hadis mengutip pendapat-pendapat ini jarang tercantum referensinya langsung, bahwa pembahasan ini referensinya dari mana. Ini ada yang tidak, tetapi banyak yang tidak sejauh pengamatan kami. Kemudian ada materi-materi yang cukup berat, materi usul fikih untuk kelas 1 SMA menurut pandangan kami cukup berat, kecuali yang mengkaji di pondok pesantren ya. Untuk kelas 1 SMA umum mengkaji kajian-kajian usul fikih, di situ membahas hadis ahad, di situ membahas pembagian hadis. Ini barangkali ada materi-materi lain yang lebih ringan yang bisa perlu dipahami anak kelas 1 SMA. Menurut pandangan kami seperti itu. Kemudian ada beberapa materi yang perlu kita bahas lebih. Barangkali ada kekeliruan pemahaman dalam penulis atau penyusun buku tersebut. Yang pertama terkait dengan kisah Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan, di mana kisah itu mungkin masyhur bagi kita, dan pembahasan tentang Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan ini merujuk pada Al-Quran surat Al-An'am, dan dari beberapa ayat di situ membahas mengenai Nabiullah Ibrahim pertama melihat bintang, kemudian mengatakan haza Rabbi, kemudian ketika bintang itu hilang ternyata ada yang lebih besar lagi, yaitu rembulan tenggelam, maka itu bukan Tuhanku. Kemudian turun terbit matahari, oh ini lebih besar lagi, berarti itu Tuhanku, dan seterusnya. Di sini
Di dalam buku tersebut dikisahkan bahwa kisah dalam ayat tersebut difahami letterlek apa adanya maknanya. Bahwa Nabiullah Ibrahim memang benar-benar mencari Tuhan seperti itu. Bahwa Nabiullah Ibrahim awalnya mengira bahwa bintang itu adalah Tuhan. Kemudian lalu karena ada rembulan yang lebih besar, oh enggak, berarti Tuhannya rembulan, dan seterusnya sampai ke matahari. Padahal kalau kita merujuk pada Al-Quran, artinya kita perlu membahas tafsirnya, sehingga kita tidak salah dalam memahami ayat-ayat yang multi tafsir semacam itu. Maka kita buka surat Al-An'am, kita buka tafsir lain, dalam hal ini dihasyiai oleh Hasyiah As-Sawi ya. Kita lihat bahwa di surat Al-An'am ayat 74 ini mengisahkan pembahasan awal tentang Nabiullah Ibrahim, menyatakan atau awalnya mengira bahwa itu bintang adalah Tuhan dalam ayat ini. Tetapi faktanya tidak seperti itu, karena dialog ini bahwa awalnya menyebut Nabiullah Ibrahim menyebut bahwa bulan bintang adalah Tuhan, kemudian karena ada yang lebih besar yang rembulan, berarti bintang bukan Tuhan, tetapi rembulan yang Tuhan. Ini adalah dialog dengan ayahnya dalam riwayat lain, dalam tafsir yang lain, dengan pamannya bernama Azar. Azar ini menciptakan atau membuat berhala. Makanya dalam pembahasan surat Al-An'am ayat 74 ini kita rujukannya harus ayat-ayat sebelumnya. Bahwa di ayat sebelumnya disebutkan bahwa ini dialog antara Nabiullah Ibrahim dengan Azar. Qala Ibrahimu li abihi Azar. Ini, apakah engkau menciptakan berhala? Nah, setelah dialog Nabiullah Ibrahim mengatakan bahwa ini dalam rangka untuk memudahkan pemahaman kepada orang yang masih kufur, mensyirikkan Allah, bahwa ini berhala aja ini yang nyiptakan dirinya sendiri. Seandainya logikanya bintang yang tidak diciptakan oleh si Azar ini secara logika lebih memungkinkan dibanding daripada berhala yang diciptakan oleh si Azar. Tapi bintang yang berada di langit itu kemudian ada yang lebih besar, kemudian ada matahari dan seterusnya. Jadi intinya bahwa dialog-dialog yang Nabiullah Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ini maksudnya adalah memudahkan logika dari mereka yang mensekutukan Allah. Ini bukan berarti benar-benar Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan, mengira bahwa awalnya bintang adalah Tuhan, rembulan adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan. Tidak. Buktinya apa? Buktinya ayat yang membahas bahwa Nabiullah Ibrahim menyebut bahwa rembulan adalah Tuhannya. Nabiullah Ibrahim sudah menyebutkan Robbi. Contoh, ini di ayat 77 ya. Bahwa surat Al-An'am 77 Nabiullah Ibrahim mengatakan falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Bahwa Nabiullah Ibrahim mengatakan rembulan ini hadza rabbi. Ketika melihat kemudian hilanglah itu rembulan, maka dia mengatakan bahwa seandainya saja Tuhanku tidak memberi hidayah kepada aku, tentu aku adalah termasuk orang yang tersesat. Baru kemudian ayat selanjutnya, falamma ra'as syamsa, membahas mengenai melihat matahari, ini Tuhanku. Nah, di tengah-tengah antara rembulan dan matahari itu, Nabiullah Ibrahim menyebut seandainya saja Tuhanku tidak memberi hidayah kepadaku, maka aku adalah orang yang tersesat. Berarti pembahasan itu ketika Nabiullah Ibrahim sudah mengenal Tuhan. Seandainya Tuhanku tidak memberi hidayah kepadaku, tentu aku termasuk orang yang sesat. Ini kata-kata ini terletak di antara pembahasan matahari dan pembahasan rembulan. Artinya ini bukan hakikinya Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan, tidak, tapi majas, memudahkan pemahaman bagi mukhatabnya atau yang diajak berbicara, yakni dalam hal ini Azar. Dan secara logika pun bahwa rembulan, matahari, kemudian bintang, ini sebodoh-bodohnya orang akan memahami bahwa ini adalah
kejadian harian di mana orang akan mudah memahami bahwa tidak perlu proses panjang untuk menyimpulkan itu bukan Tuhan. Tidak perlu menunggu besok kalau mengatakan bahwa rembulan itu akan tenggelam, bahwa ada yang lebih besar daripada bintang. Ini tidak perlu menunggu lama. Makanya di Hasyiah Shawi ini disebutkan bahwa apa yang disampaikan Nabiullah Ibrahim ini untuk menjelaskan kepada kaumnya. Kemudian juga untuk mempermudah pembahasan, untuk merendahkan juga pemahaman dari kaumnya bahwa mereka menyembah berhala ini adalah suatu hal yang lucu, istidraj. Kemudian juga menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka menyembah selain Allah. Jadi ini bukan berarti bahwa beliau Nabiullah Ibrahim sempat meyakini bahwa bintang adalah Tuhan atau rembulan adalah Tuhan atau matahari adalah Tuhan. Sama sekali tidak. Ini bukan cerita hakikinya begitu, walaupun teks yang ada di ayat Al-Quran seperti ini. Ini pentingnya memahami tafsir. Di sini bahas li'annal anbiya maksumuna minal jahli qablan nubuwati wa ba'daha, bahwa sesungguhnya para nabi ini terbebas dari kebodohan. Ini orang yang sempat meyakini bahwa matahari adalah Tuhan, bulan adalah Tuhan, bintang adalah Tuhan, ini bodoh berarti. Sementara para nabi ini seluruhnya adalah maksum dari kebodohan. Tidak mungkin ada kebodohan. Mereka punya sifat fatona, baik setelah menjadi nabi atau sebelumnya, qablan nubuwah au ba'daha. Jadi ini pembahasan yang ada di buku tersebut barangkali perlu diluruskan. Kemudian yang kedua, materi yang mungkin kita perlu bahas lebih adalah tentang bahwa pembahasan mengenai aurat ya. Di dalam pembahasan mengenai aurat di buku tersebut muncul pertanyaan. Ini bukan materi, tetapi siswa dalam buku tersebut diminta untuk menjawab atau menganalisa pertanyaan bahwa lebih baik mana atau bagaimana jika ada orang yang sudah berjilbab tapi masih pacaran, masih melakukan kemaksiatan. Ini bagaimana pandangan kamu para siswa? Ini juga bisa menjadi bumerang, karena ini pertanyaan umum, dan kalau guru tidak menyiapkan jawabannya, akhirnya juga kalau begitu mending lebih baik kita yang penting menutupi hatinya daripada berjilbab tapi masih maksiat. Jadi seolah-olah kata-kata ini benar. Jadi makanya pertanyaan yang ada dalam buku tersebut perlu seorang guru menyiapkan jawaban dulu, bahwa menjaga hati, menjaga dari kemaksiatan ini adalah perintah Allah, kemudian menutup aurat ini adalah perintah Allah yang lain. Jadi kalau ada orang masih sudah berjilbab, sudah berkerudung atau bahkan bercadar, kemudian bermaksiat, berarti dia sudah menjalankan perintah Allah menutup auratnya, tetapi melanggar perintah Allah yang lain. Nah, kalau orang kemudian tidak bermaksiat, tidak pacaran, tetapi dia tidak berjilbab, tidak menutup auratnya, maka dia tidak melakukan perintah Allah menutupi auratnya, meskipun dia tidak bermaksiat yang lain. Artinya apa? Ini tidak perlu dipertentangkan. Maka orang yang mengatakan lebih baik menutupi hatinya daripada fisiknya, bahwa hati harus dijaga, ini seolah-olah benar, tetapi orang yang mengatakan seperti itu pada dasarnya hatinya kotor. Kenapa hatinya kotor? Karena ketika ada perintah Allah tentang hijab, ayatnya jelas, pembahasan fikih dalam mazhab Syafi'i jelas, itu dia tolak. Ini sebuah bentuk kesombongan. Lain kalau orang saya tahu ini sebenarnya menutup aurat itu wajib, tapi saya tidak mampu atau belum mampu. Ini jelas keliru. Tetapi ini masih lebih baik daripada mereka yang menolak dengan alasan argumentasi semacam tadi. Jadi jilbab ini perintah Allah, tetapi bukan berarti mending lebih baik tidak berjilbab tapi nggak maksiat daripada berjilbab tapi masih maksiat.
Karena tidak berjilbab itu pun sudah maksiat. Ini penting sehingga kita kalau kita mengajar teman-teman anak-anak SMA sudah terdidik dari awal, jika ada pertanyaan itu sudah bisa argumentasi jawabannya. Jadi makanya kritik dari kami, seandainya buku itu sudah langsung menjelaskan jawabannya seperti ini bagus. Tetapi kalau sekedar pertanyaan saja, tidak ada materinya, ini membuat anak-anak peserta didik jadi bingung. Jadi bingung kalau guru tidak tahu jawabannya, kalau guru tidak menyiapkan jawabannya dulu. Bisa saja gurunya juga kadang-kadang mengatakan, wah ya yang penting kita ini hatinya dihijabi. Wah ini justru berbahaya. Karena ini adalah perintah Allah yang lain. Percuma kalau sudah sholat tetapi masih mencuri misalnya. Ini tidak perlu dipertentangkan. Mencuri itu perintah Allah, meninggalkan mencuri itu perintah Allah. Ini dua hal yang berbeda. Gitu. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk sholat dan tidak mencuri. Kita diperintahkan untuk menutup aurat dan tidak bermaksiat, tidak pacaran, tidak dan seterusnya. Ini materi-materi yang ada di sini yang perlu kita bahas lebih, dan mungkin kita akan banyak membahas seputar buku-buku terkait kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Kementerian Agama, baik mulai mungkin SD, SMP atau sederajat atau SMA, sehingga ini barangkali bermanfaat untuk Anda sebagai penonton yang mungkin menjadi guru atau juga teman-teman yang akan menjadi guru, sehingga punya kesiapan lebih untuk mengajar sesuai dengan apa yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.